pemeliharaan Tuhan ya. Di pagi hari ini, di hari Minggu ini kembali kita bertemu di dalam ibadah sekolah minggu. Nah, walaupun saat ini adik-adik masih sekolah minggu, masih ibadah di rumah masing-masing. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kakak ditemenin oleh teman-teman kamu. Nah, ada yang ada di sebelah kanan kakak, di sebelah kiri kakak, temenin kakak untuk kita bersama-sama beribadah memuji Tuhan di pagi hari ini. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam ibadah, kita mau saat teduh dulu ya. Kakak yakin adik-adik di rumah sudah duduk diam, yang rapi, yang sopan, baju yang bagus, untuk kita siapkan hati beribadah di hadapan Tuhan. Nah, kita mau saat teduh bersama-sama. Saat teduh dimulai. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu yang pertama, lagu pembukaan, yaitu Hati yang Gembira. Kita mau angkat lagi satu pujian, yaitu Selamat Pagi Bapa. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Kami
indah ini. Ya Tuhan, berkati ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini, dari mulai pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam pengakuan dosa. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, mungkin kita dari hari kemarin, seminggu ini, bahkan hari ini, kita sudah melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Melalui orang tua, kita suka melawan, kita suka menyakiti hati kakak, adik, teman, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tetapi sebelumnya, kita mau angkat satu pujian dengan lagu Dihapuskan Dosaku. Segala dosa, pelanggaran, kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Ucapkan doamu di dalam hati kamu ya, apa yang kamu mau akui di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anakmu datang kepadamu. Kami menyadari siapakah kami ya Tuhan. Kami anak-anakmu suka melakukan pelanggaran di hadapan-Mu. Kami selalu menyakiti hati Tuhan melalui orang tua kami, melalui kakak, adik, saudara kami, tetangga kami, bahkan teman-teman kami. Kami suka mengatakan ucapan-ucapan yang tidak baik. Kami suka melakukan perbuatan yang tidak baik, yang melanggar perintah-Mu ya Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, di dalam doa kami mau mengaku setiap kesalahan dan dosa kami ya Tuhan, baik dalam sikap, pikiran, dan perkataan perbuatan kami. Ya Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami, agar kami boleh berkenan menjadi anak-anak-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, agar hidup kami selalu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengampunan yang Engkau sudah anugerahkan bagi kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik kasih Tuhan, kita akan dengarkan berita anugerah Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11. Buka Alkitabnya adik-adik. Buka kitab Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11. Kakak bacakan buat kita semua. Berita anugerah Tuhan, demikian firman Tuhan berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikianlah firman Tuhan.
sebagai berita anugerah bagi kita semua yang sudah diampuni segala salah dan dosa kita. Nah, ada yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita sudah diampuni dosa. Karena itu kita responi dengan menyanyi berlimpah sukacitaku. Kita akan memberikan persembahan, dan kakak yakin adik-adik semua di rumah sudah siapkan persembahan yang terbaik untuk kita berikan kepada Tuhan. Ya, siapkan persembahannya. Mama papa yang mendampingi anak-anak udah siapkan tempatnya untuk kita memberikan persembahan bagi Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan angkat pujian kembali, yaitu sungguh ku bangga Bapa. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan yang akan dipimpin oleh adik Alena Rumende dari kelas 1. Kepada adik Alena, kita persilahkan untuk pimpin doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik dikasih Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pegang Alkitabnya, siapkan semua adik-adik di rumah untuk kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, menyambut firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Kita akan siapkan hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita untuk menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita
melalui firman Tuhan. Kita angkat pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah Engkau, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Apalagi adik-adik yang baru naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, pasti sukacita. Ya kan? Senangkah sudah naik kelas? Ya enggak? Senang tidak? Ya, pasti senang. Kakak juga senang kalau adik-adik semuanya bisa naik kelas pintar-pintar, sekalipun belajarnya melalui online. Seperti kita saat ini, ibadah kita juga masih melalui online. Kita terus berdoa ya supaya corona cepat diselesaikan, supaya para dokter bisa menemukan obat. Jadi kita bisa bersekolah kembali. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami akan membaca serta memperhatikan firman Tuhan dengan baik. Kuasailah hati dan pikiran kami supaya kami fokus dan mendengarkan dengan baik. Beri kami hikmat Roh Kudus Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dan berkati hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu-Mu kelas 1, 2, dan 3. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, kita buka Alkitab kita. Hari ini masih dari Kisah Para Rasul 6. Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Nah, kita membaca sambil melihat ada gambar-gambarnya. Ya, adik-adik perhatikan sambil membaca, ya, sambil mendengarkan, ya, dan sambil melihat gambar-gambar dari cuplikan video berikut ini. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi
yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik, dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. يلا لا توسع. يلا يا ابني القطر هيمشي.
lanjutan cerita minggu yang lalu tentang rasul-rasul, tentang Rasul Petrus dan teman-temannya. Minggu lalu Rasul Petrus dan teman-temannya dilarang menceritakan cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi setelah Gamaliel berbicara kepada para imam, para mahkamah agama, akhirnya mereka diperbolehkan juga menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan hari ini, sampai hari ini mereka terus berbicara tentang Tuhan Yesus, tentang kebaikan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Ya. Nah, suatu hari di suatu tempat, ya, di suatu tempat para rasul berbicara dengan banyak sekali orang di halaman, di lapangan besar, banyak sekali. Ya, mereka berdoa memuji Tuhan dan berdoa untuk setiap keluarga, ya, setiap semua orang yang hadir. Petrus dan teman-temannya mau berdoa, mau bercerita tentang cerita Tuhan Yesus. Nah, pada saat selesai berdoa, tiba-tiba ada jemaat yang berkata, "Pak Rasul, masa kita dari tadi hanya berdoa, memuji Tuhan. Sekarang kita kelaparan ini. Lihat ibu-ibu janda di sana, ibu-ibu janda miskin yang sedang duduk di sebelah sana. Mereka kelaparan, mereka tidak punya bekal, mereka tidak punya makanan, mereka kelaparan. Masa kita berdoa terus? Apakah kalau kita berdoa terus kenyang? Bagaimana ini Rasul?" Wah, Rasul Petrus kaget. "Oh iya, dari pagi kita belum makan." Iya bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kita akan makan bersama. Namun sebelumnya silakan bapak ibu memilih 7 orang untuk melayani kita semua, ya. 7 orang yang kita percaya, mereka yang baik, mereka yang penuh kasih, mereka yang mau memberi, mereka yang mau memperhatikan kita, mereka yang sayang juga kepada Tuhan Yesus. Yang sayang kepada Tuhan Yesus pasti sayang kepada kita semua. Kita pilih semuanya, 7 orang. Bapak Ibu silakan pilih 7 orang untuk melayani kita hari ini supaya kita boleh makan bersama. Ya, lihat adik-adik, ya. Jemaat yang di bawah ini nih, semua ini jemaat-jemaat. Nah, jemaat-jemaat ini Bapak Ibu ini semuanya memilih 7 orang. Memilih 7 orang ya, coba kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pintar semua ya. 7 orang untuk melayani semua jemaat ini. Mereka kan sudah kelaparan, ya, belum makan. Dari pagi berdoa terus. Jadi harus makan juga, ya. Nah, mereka ini adalah Stefanus, ini Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolas. Ya, 7 orang ini dipercaya oleh rasul-rasul untuk memberi makan para janda dan orang-orang miskin. Ya, kasihan mereka kelaparan. 7 orang ini dipercaya, dikuasai Roh Kudus. Mereka baik-baik. Oke? Nah, lihat adik-adik. Yang dikasih makan itu adalah mereka ini. Nah, lihat, ya. Lihat. Yang para rasul tadi, ya, ini yang 7 tadi ini akhirnya mereka pergi menyiapkan makanan. Ya. Disiapkan makanan untuk semua jemaat, termasuk ibu janda miskin dan orang-orang fakir miskin. Nah, ini dia. Ya, mereka siapkan semua makanan, roti, ya, roti. Mereka makan roti. Orang Israel kan makanannya roti, ya kan? Orang-orang barat sana makanannya roti, bukan kayak kita makanannya nasi, ya. Nah, mereka siapkan semuanya, lihat banyak. Semua harus kebagian, tidak boleh yang tidak ada yang kebagian. Berarti semuanya harus kebagian dan diberikan semuanya. Boleh nambah nggak, Kak? Boleh. Ya, pokoknya makan sampai kenyang. Ya, karena anak-anak Tuhan juga tidak boleh kelaparan. Anak-anak Tuhan tidak cukup hanya berdoa, tetapi perlu juga makan. Akhirnya mereka
semua makan. Nah, adik-adik, jadi para rasul itu bukan hanya memberitakan firman Tuhan, mereka juga mau mendengar cerita para janda dan fakir miskin yang merasa kelaparan. Ya, tadi kan kita lihat ada yang berkata, Rasul, ada ibu-ibu janda yang kelaparan, kami semua juga kelaparan, tapi ibu-ibu janda tidak bawa makanan. Masa kita doang makan, ibu-ibu janda tidak? Nah, berarti semuanya harus makan. Nah, itu kan tadi ada yang berteriak begitu. Akhirnya semua makan. Ya. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan ini mengatakan kepada kita semua. Petrus dan rasul-rasul dan teman-temannya itu mengatakan kepada kita semua bahwa setiap kita harus mau berbagi. Siapa teman kita yang lapar, yang nggak bawa makanan ke sekolah, ya, kita harus memberikan. Kita bagi makanan kita. Kalau kita punya roti 2, kita bagi teman kita 1. Ya. Atau teman kita di sekolah tidak bawa pensil. Kalau kita punya 2, kita kasih teman kita 1. Buat kita 1, supaya sama-sama bisa belajar. Nah, itulah pelajaran kita hari ini yang diajarkan oleh Petrus mengenai kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah sesama manusia. Artinya, siapa yang lapar, kasih makan. Siapa yang haus, kasih minum. Siapa yang gak punya baju, kita kasih pakaian. Siapa yang tidak punya pensil, kita berikan pensil. Sekarang ada film nih. Ada teman kita, salah satu teman kita yang tidak punya sepatu. Dia punya sendal jepitnya sudah tipis sekali, sudah putus, sudah rusak. Dia boro-boro punya sepatu, sendal jepit aja rusak, apalagi sepatu nggak punya. Apa yang dia dapatkan dari temannya kita lihat. Dan yang kedua, ada teman kita nggak bawa bekal. Tadi seperti kakak ceritakan, ke sekolah dia tidak bawa bekal, mamanya lupa, ya, atau mamanya tidak punya uang, jadi lupa memberikan bekal. Nah, apa yang diberikan teman-temannya kepada temannya itu, kita saksikan film berikut ini. Oke? Ya. Nah, adik-adik, bagaimana filmnya? Terharu bukan? Ya. Tadi teman kita yang pertama, dia betulin sendal jepitnya yang rusak, ya, supaya bisa dipakai. Sambil ngelamun, sambil ngeliat temennya dari jauh yang mau sekolah, sepatunya baru dilap terus supaya nggak kotor. Tiba-tiba pas kereta datang, ya sepatunya jatuh. Temennya menolong yang tadi, ya, pas mau nolong nggak taunya nggak nyampe, jatuh di tengah jalan. Akhirnya yang punya sepatu punya inisiatif, ya sudahlah, sepatuku buat dia aja. Akhirnya sepatunya dilempar lagi. Nah, diberikan kepada temannya. Baik nggak temannya? Baik. Dia memberikan sepatunya buat temannya itu. Dan yang kedua, teman kita itu tidak bawa bekal. Bagaimana adik-adik? Nah, ternyata setelah dia keluar, dia cuci muka, dia cuci tangan, dia lihat-lihat pemandangan di luar, dia sedih. Sambil berkata dalam hatiku, aku nggak bawa bekal hari ini Tuhan, mamaku lupa ya, atau mamaku nggak punya uang, tapi nggak apa-apa lah, gitu. Akhirnya dia masuk kelas lagi. Pas dibuka, pas tempat makannya mau dimasukkan tas, dia lihat kok berat. Pas dibuka ada makanan. Wah, ternyata teman-temannya memberikan dia makanan. Ada anggur, ada sosis, ada roti. Dia senang sekali. Nah, adik-adik, itulah yang namanya berbagi, ya. Peduli terhadap teman kita yang tidak punya makanan, yang tidak punya sepatu, yang tidak punya pensil, yang tidak punya apa saja. Teman kita, siapa teman kita yang kekurangan, mari kita peduli kepada teman kita. Ya adik-adik, kita mau peduli dengan teman kita, ya. Kita mau berbagi, jangan pelit jadi orang. Karena yang sayang Tuhan Yesus pasti sayang sesama. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, barang siapa sayang kepada Yesus, berarti dia sayang kepada sesama manusia. Oke? Semuanya mau berbagi? Kakak percaya adik-adik semuanya baik-baik pasti mau berbagi. Amin. Kita berdoa.
Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk mau peduli, mau berbagi kepada teman kami yang tidak punya, kepada teman kami yang sedang kesusahan. Ajarkan kami Tuhan, dan berilah hati-Mu kepada hati kami supaya kami boleh melakukan yang baik kepada teman-teman kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan memohon kepadamu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga kita dikuatkan, dimampukan melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini untuk kita lakukan dalam hidup setiap hari, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia melayani Tuhan. Karena itu, sebelum kita masuk dalam doa syafaat dan berkat, kita angkat satu pujian dengan lagu Melayani. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Sekalipun kami masih beribadah di rumah, kami bersukacita. Terima kasih Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal sampai dengan selesai. Semuanya boleh jadi dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, yang sampai hari ini masih dalam bencana Corona. Tuhan terus tolong bangsa kami sehingga Engkau berkati para dokter dan ahli obat untuk dapat membuat obat untuk mengusir virus corona dari bangsa kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau berkati mereka yang mengurus bangsa ini, yang mengurus rakyat Indonesia, sehingga rakyat Indonesia boleh hidup makmur dan sejahtera. Berkatilah mereka Tuhan, biarlah mereka boleh bekerja untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari kesenangan diri sendiri. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk gereja kami. Engkau berkati para majelis dan pendeta yang melayani jemaat-Mu. Engkau memberkati mereka, biarlah mereka Engkau beri kesehatan dan mereka boleh melakukan pelayanan mereka dengan baik. Berkati guru-guru sekolah minggu kami juga Tuhan, yang melayani sekolah minggu, yang untuk sementara ini kami boleh melayani mereka melalui ibadah online. Engkau memberkati pelayanan kami Tuhan, biarlah melalui pelayanan ini banyak jiwa-jiwa yang Engkau menangkan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati pelayanan kami, Engkau terus tolong kami. Terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, biarlah mereka boleh setia beribadah sekalipun melalui ibadah online. Engkau memberkati mereka, biarlah mereka semakin mengasihi Engkau, semakin mencintai Engkau meskipun mereka hanya mendengar melalui online. Berkati mereka ya Tuhan, biarlah mereka bertumbuh dalam terang firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu melalui Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita harus peduli terhadap sesama kita, terhadap teman kita harus peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita mau membantu, kita mau saling tolong-menolong. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus-Nya, senantiasa menyertai, memelihara dan memberkati adik-adik dalam Komisi Sekolah Minggu GKU Bekasi 1 dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada, demikianlah ibadah kita sudah laksanakan di pagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu. Kiranya apa yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini, persekutuan yang indah, boleh menjadi kemuliaan